Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Riana dengan NPM 120020323 dari kelas 3F Manajemen Pemasaran. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang materi marketing atau pemasaran. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Nah, pemasaran itu sendiri merupakan salah satu fungsi strategis yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menjalani aktivitas bisnisnya, terutama saat persaingan industri menunjukkan intensitas yang semakin meningkat. Nah, pemasaran itu sendiri merupakan ujung tombak bagi eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Banyak perusahaan yang gagal bahkan bangkrut dikarenakan perusahaan tersebut tidak menjalankan strategi pemasarannya secara efektif. Oleh karena itu, pemasaran yang berhasil dapat menciptakan meningkatnya loyalitas konsumen dan akan menciptakan konsumen baru yang akan berpengaruh signifikan terhadap perusahaannya. Baik teman-teman, saya di sini memiliki 3 pengertian dari para ahli mengenai pemasaran. Yang pertama ada pengertian dari William J. Stanton tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dan yang kedua, saya mempunyai pengertian dari Kotler D. Armstrong tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, yang terakhir ada pengertian dari Lamb, Hare, dan McDaniel pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep pemberian, harga, promosi, dan pendistribusian produk, pelayanan, dan ide yang ditujukan untuk menciptakan kepuasan antara perusahaan dan para konsumennya. Kemudian, berdasarkan berbagai pendapat tersebut, pemasaran dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran dianggap sebagai proses perencanaan konsep, harga, promosi, dan pendistribusian ide-ide, barang, ataupun jasa. Yang kedua, pemasaran merupakan fungsi organisasi dan satu set proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Yang ketiga, pemasaran merupakan sekumpulan aktivitas dan fungsi manajemen yang menciptakan pertukaran nilai di antara bisnis perusahaan dengan konsumen. Baik, setelah kita memahami apa itu yang dinamakan pemasaran, kita juga perlu memahami apa itu yang dinamakan manajemen pemasaran. Nah, di sini saya sudah mempunyai 2 pengertian dari para ahli. Yang pertama ada pengertian dari Kotler dan Armstrong tahun 2012 yang berbunyi the process by which companies create value for customer and build strong customer relationship in order to capture value from customer in return. Yang artinya bahwa manajemen pemasaran merupakan proses untuk memberikan nilai kepada konsumen dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara yang menguntungkan perusahaan. Nah, selanjutnya saya ambil dari pengertian Philip dan Keller tahun 2012 yang berbunyi manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan konsumen baru dengan menciptakan, menghantarkan, serta mengkomunikasikan nilai konsumen yang unggul. Nah, dari kedua pengertian tersebut, saya ambil kesimpulan bahwa manajemen pemasaran merupakan ilmu dan seni dalam melaksanakan
fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, serta pengendalian dalam rangka menyampaikan produk. Yang ketiga itu ada konsep inti dalam pemasaran. Nah, konsep inti dalam pemasaran ini disebutkan oleh Kotler dan Armstrong pada tahun 2012 yang mengidentifikasi dalam 13 konsep. Yang pertama, ada target market dan segmentation. Nah, segmentasi ini berkaitan dengan pengelompokan pasar yang menuntut bauran pemasaran yang berbeda. Nah, setelah segmen pasar ini dapat diidentifikasi berdasarkan aspek-aspeknya, kemudian perusahaan memilih menetapkan segmen pasar yang akan dilayani sebagai target market atau pasar sasarannya. Selanjutnya teman-teman, di sini yang kedua ada konsep marketplace, market space, dan meta market. Lalu apa bedanya ketiga jenis pasar tersebut? Yang pertama itu ada marketplace, place yang artinya bersifat fisik. Misalnya seseorang berbelanja pada suatu toko. Yang kedua itu ada market space yang bersifat digital. Misalnya seseorang berbelanja melalui internet. Dan yang ketiga ada meta market, yaitu bersifat komplementer dari barang dan jasa sebagai industri yang relevan, misalnya automobile, asuransi, lembaga keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada marketer dan prospek, di mana marketer ini sendiri merupakan seseorang atau suatu organisasi yang berusaha mendapatkan respon dari pihak lain yang disebut prospek. Selanjutnya ada need, wants, dan demand, di mana marketer harus memahami apa yang dibutuhkan, diinginkan, serta permintaan dari setiap konsumen yang berbeda-beda. Selanjutnya ada produk, offering, dan brand, ada value atau nilai, dan satisfaction, ada exchange dan transaction. Selanjutnya ada relationship dan networks, yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling memuaskan dalam jangka panjang antara pemasok, lalu distributor, dan lainnya. Lalu ada marketing channels, ada supply chain atau saluran yang lebih panjang, mulai dari bahan baku, produk akhir, sampai ke pembeli akhir. Lalu selanjutnya ada competition, marketing environment, dan yang terakhir ada marketing program. Yang keempat ada orientasi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012, manajemen pemasaran merupakan upaya sadar untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran. Nah, di sini ada 5 konsep bersaing yang sering dijadikan rujukan oleh setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasarannya. Ada apa aja sih 5 konsep tersebut? Nah, yang pertama ada produksi, di mana produksi merupakan konsep tertua yang ada di dalam konsep bisnis tertua yang ada, di mana konsumen lebih menyukai produk yang tersedia secara luas dan harganya pun terjangkau ya teman-teman, sehingga manajemen ini harus memikirkan bagaimana usahanya bagaimana memperbaharui serta meningkatkan produksi dan efisiensi distribusi. Yang kedua ada produk. Produk ini yang menawarkan fitur-fitur mutu, kinerja, inovatif, sehingga organisasi harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan pengembangan produk itu sendiri sehingga disukai oleh konsumen. Selanjutnya ada konsep penjualan, di mana konsep penjualan ini sebagai konsumen menunjukkan sikap keengganan atau penolakan untuk membeli, sehingga kita para manajer harus dituntut untuk dibujuk konsumennya supaya ingin membeli produk kita. Selanjutnya ada konsep pemasaran yang menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan
harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai konsumen kepada pasar sasaran yang dipilih. Lalu selanjutnya ada pemasaran berorientasi masyarakat, di mana masyarakat menuntut para pemasar untuk memasukkan pertimbangan sosial dan etis ke dalam praktik pemasar mereka. Kemudian teman-teman, kita beralih ke bauran pemasaran. Nah, di sini manajemen pemasaran mengenal 4 strategi pemasaran yang biasa disebut bauran pemasaran barang 4P, yaitu produk, yaitu apa produk yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, place, di mana perusahaan menentukan tempat untuk dibangunnya suatu usaha tersebut. Yang ketiga, promotion, bagaimana strategi promotion dari suatu produk yang dihasilkan. Dan yang keempat, price, yaitu bagaimana perusahaan menentukan harga. Dan adapun dalam pemasaran jasa disebut dengan bauran pemasaran 7P, yaitu 4P bauran pemasaran dan ditambah 3P, yaitu people, process, dan physical evidence. Oke, saya di sini akan menjabarkan 4 komponen dalam bauran pemasaran barang, yaitu penentuan posisi yang diinginkan oleh pelanggan sasaran atau customer. Yang pertama, produk. Yang harus diperhatikan oleh manajemen suatu perusahaan itu memperhatikan 10 aspek produk, diantaranya kualitas, produk variety, desain, feature, dan yang lain-lain. Di samping mutu, perusahaan juga harus memperhatikan packaging dan desain. Itu adalah salah satu ketertarikan antara customer untuk membeli produk tersebut, apakah menarik, aman, barangnya murah tetapi kualitasnya bagus, seperti itu. Selanjutnya ada place atau distribusi, yaitu dimana cara yang dilakukan dalam distribusi yaitu memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai, menyalurkan produk atau jasa sehingga dapat mencapai pasar sasarannya. Nah, di sini ada 6 aspek, yaitu channel, coverage, assortment, location, inventory, dan yang terakhir transportasi. Lalu selanjutnya ada price, di mana perusahaan atau pemasok harus menentukan strategi yang berkaitan dengan diskon atau potongan harga dan pembiayaan tambahan atau contohnya pembiayaan transportasi dan lain-lain. Di sini ada 5 aspek: price, allowance, discount, credit item, dan payment period. Yang selanjutnya ada promotion. Promosi sendiri untuk mengkomunikasikan produknya perlu disusun suatu strategi yang sering disebut dengan strategi bauran promosi. Di sini ada 4 aspek yang diperlukan, yaitu sales, advertising atau pengiklanan, personal selling, public relation, dan direct selling. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, langsung saja yang pertama, segmentasi. Itu ada 4, segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan segmentasi perilaku. Nah, segmentasi geografis ini mengklasifikasikan tentang di mana perusahaan itu berdiri. Apakah dekat dengan pasar sehingga menjangkau konsumen lebih mudah, atau dekat dengan bahan baku sehingga pembiayaan transportasi lebih irit, dan lain-lain. Yang kedua ada segmentasi demografis, itu mengklasifikasikan tentang perbedaan variabel-variabel seperti usia, jumlah keluarga, jenis kelamin, penghasilan per bulan, pekerjaan, agama, dan lain-lain untuk membedakan kelompok konsumen itu sendiri. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini dilakukan dengan mengkelompokkan konsumen menjadi bagian pasar menurut variabel pola atau gaya hidup, di mana sebagai contoh segmen pasar masyarakat yang bergaya hidup mewah
hidup konsumtif berbeda dengan pasar masyarakat yang bergaya hidup produktif dan hemat. Dan selanjutnya ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku ini, pasar diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Nah, selanjutnya teman-teman ada targeting. Targeting ini merupakan kegiatan mengevaluasi dan memilih pasar yang akan dijadikan sebagai sasaran atau target ya teman-teman untuk menjadikan sasaran penawaran produk-produk suatu perusahaan. Nah, targeting ini menentukan segmen pasar yang akan dimasukkan oleh suatu perusahaan. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada positioning atau penentuan posisi ya, di mana strategi positioning ini merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi atau pembeda yang unik dalam benak konsumen sehingga terbentuk citra atau image merek produk yang lebih unggul dibandingkan produk pesaing. Nah, ada 7 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning ini, yaitu sebagai berikut ya. Positioning berdasarkan atribut, berdasarkan harga dan kualitas, yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi, yang didasarkan pemakaian produk, lalu berdasarkan kelas produk tertentu, yang berkenaan dengan pesaing, dan yang terakhir positioning yang berdasarkan dengan manfaat. Di poin ke-7 saya akan membahas tentang diferensiasi, di mana diferensiasi ini dapat diartikan juga sebagai perbedaan yang dimiliki perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor di luar. Seberapa jauh para pesaing dalam sebuah industri dapat melakukan diferensiasi. Nah, di sini ada 5 diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi produk. Bagaimana perusahaan dapat membuat merek berbeda berdasarkan jumlah dimensi dari produk atau jasa tersebut, yaitu bisa berupa diferensiasi bentuk produk, fitur produk, kinerja, kesesuaian mutu dengan standar yang ada, daya tahan, gaya rancangan produk, dan lain-lain. Selanjutnya ada diferensiasi pelayanan, di mana penambahan jasa pelayanan yang menambah nilai serta perbaikan mutu suatu produk yang membedakan dengan produk lain. Contohnya, suatu cafe, Karen's Dinner, itu menyajikan diferensiasi pelayanan yang berbeda dari yang lainnya, tetapi itu menambah nilai keunggulan, yaitu dari diferensiasi itu sendiri, di mana para pelayanan yang lain menunjukkan pelayanan yang baik, tapi cafe Karen's Dinner menunjukkan pelayanan yang berbeda, justru suka marah-marah kepada pelanggan yang menjadikan cafe tersebut beda dari yang lainnya. Kemudian ada diferensiasi personil, di mana perusahaan dapat menambah atau mencari karyawan-karyawan yang lebih baik dari pesaing. Yang keempat ada diferensiasi saluran, di mana perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing melalui cara perusahaan merancang saluran distribusi, terutama yang menyangkut jangkauan, keahlian, kinerja, dan saluran-saluran tersebut. Yang terakhir ada diferensiasi citra, di mana citra adalah masyarakat mempersepsikan atau memikirkan perusahaan atau produk perusahaan. Citra perusahaan atau citra produk harus dapat mewakili perbedaan dan positioning produk. Pembeli memiliki tanggapan yang berbeda mengenai citra produk dan merek, bagaimana suatu perusahaan harus mempertahankan citra. Yang ke-8 ada strategi pemasaran, di mana di sini ada 18 prinsip yang dinyatakan oleh Kertajaya pada tahun 2003 yang menyatakan ada 18 prinsip dalam strategi pemasaran, yaitu sebagai berikut. Di sini saya sudah nyatakan 18 prinsipnya. Salah satunya itu ada community atau komunitas is the best channel. Jadi di mana para pelaku usaha atau perusahaan, individu dan lain-lain. Saya mengambil contoh Arif Muhammad, seorang influencer
dia mengikuti berbagai macam komunitas guna mencari channel untuk perusahaannya, dimana dengan komunitas tersebut dia bisa menjalin wawasan yang luas dan mendapatkan ilmu dari macam-macam orang yang ada di dalam komunitas tersebut. Nah, yang terakhir di poin ke-9 ada lingkungan pemasaran. Yang pertama ada lingkungan mikro, yang kedua ada lingkungan makro. Nah, lingkungan mikro ini adalah terdiri atas pelaku di lingkungan terdekat yang mempengaruhi kesanggupan perusahaan dalam melayani konsumennya. Nah, di lingkungan mikro ini terdiri atas perusahaan, yaitu semua bagian yang ada di dalam perusahaan, misalnya produksi, keuangan, penelitian, logistik, dan sebagainya, yang sangat berpengaruh terhadap rencana dan tindakan bagian pemasaran. Selanjutnya ada pemasok, selanjutnya ada marketing intermediaries atau perusahaan yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, menyalurkan produk kepada konsumen. Dan yang terakhir ada konsumen itu sendiri. Yang kedua ada lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini terdiri atas kekuatan kemasyarakatan yang besar yang mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro. Nah, lingkungan makro ini terdiri atas 6 kekuatan utama, yaitu yang pertama demografis, kekuatan ekonomi, kekuatan alam, kekuatan politik, kekuatan teknologi, dan yang terakhir kekuatan budaya. Oke teman-teman, selesai sudah materi pemasaran atau materi marketing yang bisa saya sampaikan. Ternyata pemasaran itu bukan hanya sekedar memasarkan, mempromosikan, atau bahkan hanya sekedar menjual barang atau menjual produk supaya habis dalam perusahaannya, tetapi bagaimana perusahaan itu memiliki strategi pemasaran yang baik sehingga perusahaan dapat mencapai sasaran yang mereka tuju. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat untuk mempelajari suatu apapun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.